Shalom, Ibu Bapak Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara semuanya. Begini Ibu Bapak Saudara, doa ibarat pintu gerbang yang selalu terbuka ketika musuh-musuh datang mengepung kota. Sehingga tidak ada satu waktu apapun yang terburuk yang bisa menghalangi kita berdoa. Tidak ada kesusahan sesusah apapun dalam hidup yang mencegah, yang dapat mengatakan tidak untuk kita berdoa. Itulah yang sedang dipergumulkan oleh Daud. Itulah kesimpulan Daud. Itulah yang dilaporkan Daud ketika dia menoleh perjalanan kehidupannya, kesusahan-kesusahannya dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk Ibu Bapak Saudara. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, inilah bagian dari pidato Daud yang terakhir. Atau inilah hasil penjumlahan perjalanan seorang Daud ketika dia melewati berbagai musim dan masa di sepanjang kehidupannya, ketika dia menoleh ke belakang lalu dia menyusun kesulitan-kesulitannya itu menjadi sebuah nyanyian. Maka yang pertama-tama yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, kesulitan dapat melahirkan sebuah nyanyian. Ayat 2, ketika kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ini, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Semua kita tahu sama-sama bahwa naiknya Daud ke atas sebuah tahta mulai dari sebuah batu yang kecil yang berhasil merubuhkan Goliat. Tetapi kemudian datang batu yang jauh lebih besar dari sebuah batu yang kecil tadi. Di ayat 2, batu itu bukan lagi sekedar batu, tetapi sudah menjadi bukit batu. Ibu Bapak Saudara, dalam dunia di zaman itu, dalam perjalanan di padang gurun ketika angin bertiup begitu kencang, bukit batu itu adalah kekuatan, adalah perisai yang bisa tak tertembus, yang bisa menghalangi kehancuran, kebinasaan itu terjadi. Dan maka dari itu, ketika kita lihat
Dalam nyanyian ini, Daud menyerukan, Tuhan bukit batuku. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan bukan sesuatu yang abstrak. Bukan sesuatu yang maya, bukan sesuatu yang semu. Tuhan itu nyata. Dapat dialami, dapat dirasakan, bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Lebih nyata lagi kalau kita ingat bahwa dalam pelbagai persoalan Tuhan melindungi Daud dari segi fisik. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang kita bisa menemukan Tuhan tidak hanya melindungi kita dari segi fisik. Sama seperti Daud, Dia juga melindungi kita dengan kekuatan jiwa, kekuatan hati di dalam kehidupan kita. Maka kalau dalam ayat 2 sampai ayat 3, ada sedikitnya 10 kali disebut ku, batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, selalu ku, dan sampai 10 kali. Kita perlu belajar bahwa 10 kali aku dikulangi sebenarnya bukan kata ganti milik saja, tetapi Daud sedang menceritakan dan mengungkapkan pengalamannya yang sangat pribadi, sehingga aku dengan Tuhan. Pertanyaannya, Ibu Bapak Saudara, sejauh mana hubungan pribadi kita hari ini dengan Tuhan? Sejauh mana dan sedalam mana kata ganti milik itu bergeser atau memuncak pada pengalaman dan perjumpaan kita yang otentik dengan Dia? Ibu Bapak Saudara, ketika kita melihat dalam Amsal 30 ayat 26, musang atau luwak batu itu atau disebut pelanduk, digambarkan oleh pengamsal itu adalah bangsa yang lemah. Tapi mereka kuat karena apa? Membuat rumahnya di bukit batu. Maka sesekali dalam hidup kita perlu juga otak-otak musang ini. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, jangan lupa hitung kekuatan. Banyak orang yang selalu menangisi kelemahannya, sibuk dengan kekurangannya, tapi dia kemudian lupa dengan kekuatannya. Otak musang yang digambarkan dalam pelanduk itu adalah salah satu cara dalam hidup ketika kita dalam menjalani hidup. Baik juga kalau kita sering-sering dan terus-menerus menghitung kekuatan-kekuatan kita. Dan sekarang melalui Daud kita mengerti bahwa kekuatan terhebat, terbaik yang kita punya, satu-satunya yang kita miliki, yang mampu mengalahkan segalanya hanya satu. Tuhan itu bukit batuku, benteng, kekuatan terkokoh dalam hidupku. Maka Ibu Bapak Saudara, jangan biasakan menonjol sendirian atau ngeyel gitu dalam sebuah penderitaan dan pergumulan. Kita harus biasa mencari tempat berlindung, yaitu benteng kehidupan, tanduk keselamatan, perisai yang kokoh dan kekal itu, batu karang yang teguh itu, Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara, banyak yang diinformasikan dalam nyanyian ini diberikan kepada kita. Seperti halnya tanduk misalnya. Kita tahu bahwa tanduk bagi seekor binatang itu adalah simbol atau penanda kekuatan, karena dia adalah tulang yang melekat pada kepala binatang itu. Alat serang dan sekaligus alat bertahan ketika binatang itu bertemu dengan musuh. Dan dalam nyanyian Mazmur ini, Daud memperkenalkan kepada kita bahwa tanduk keselamatan itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus, dalam bahasa perjanjian baru kita. Dan hebatnya, dia tidak hanya mengenal Allah sebagai tanduk keselamatan, tetapi tanduk keselamatanku
Artinya, dia tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu adalah keselamatan, tapi dia menemukan bahwa bagi dirinya sendiri pun Allah itu adalah keselamatan. Terakhir, Ibu Bapak Saudara, selain nyanyian itu, kesulitan itu maksudnya dapat melahirkan sebuah nyanyian. Yang kedua, kita bisa belajar sekaligus bahwa kesusahan dipakai Tuhan untuk meningkatkan iman. Iman meningkat melalui kesusahan. Mari kita lihat bagaimana ayat 7 dibuat menjelaskan. Setelah beberapa hal diperlihatkan di dalam ayat 5, kita lihat di situ ada gelora maut. Lalu di ayat 6 ada tali-tali dunia orang mati. Di sini Daud diperlihatkan menghadapi musuh lama yang bernama kematian. Karena upah dosa adalah maut. Itu musuh lama manusia yang kemudian hanya oleh Kristus Yesuslah sengat maut itu bisa dimatikan. Dan lalu sekarang di ayat 7 dia berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kembali kita ulangi bahwa tidak ada kesusahan apapun yang menjadi alasan yang mampu menghambat dan menghalangi supaya kita tidak memuji Tuhan. Tidak ada. Tidak ada waktu terburuk dalam sejarah hidup ini sehingga kita tidak dimungkinkan untuk berdoa. Doa selalu menjadi pintu gerbang terbuka ketika musuh-musuh mengepung kota kita. Dan ketika di sini diperlihatkan, dia mulai dengan berseru kepada Tuhan. Sama dengan ayat 2, ia berkata, ya Tuhan. Jadi dimulai dengan pengenalan akan Allah yang sangat general. Tuhan, Yahweh, Allah. Tetapi dalam bagian berikutnya, dia langsung lanjut. Aku berseru kepada Tuhan, langsung dengan kepada Allahku. Ia mendengar suaraku. Teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Jadi ketika dia mulai dari mengenal Tuhan, kesusahan itu membawa dia mengizinkan, Tuhan mengizinkan kesusahan itu membawa dia untuk masuk ke hubungan yang lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih akrab. Dari Tuhan semesta, Tuhan segala bangsa, menjadi Tuhan yang adalah Tuhanku dan Allahku. Dan ketika kita melihat ayat 7 ini, sebenarnya iblis itu ternyata punya target. Dia mengirimkan berbagai hal kesesakan itu. Targetnya satu, supaya kita tidak lagi berseru kepada Tuhan. Iblis itu berusaha supaya kita tidak mampu lagi berseru kepada Tuhan. Tapi dari Daud kita belajar, tidak ada kesesakan dan kesusahan yang bisa menghalangi kita berseru. Selamat berseru, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.